Pemirsa, seorang ibu di Bangkalan kehilangan bayinya secara tragis pada saat melahirkan. Pasalnya, kepala sang bayi tertinggal di rahim sang ibu ketika ia coba untuk dilahirkan secara normal. Alhasil, sang ibu pun tetap harus menjalani operasi sesar untuk mengeluarkan kepala bayi yang tertinggal. Lantas, pada kondisi apa saja sang ibu dianjurkan untuk melahirkan secara sesar? Berikut tanggapan Dr. Objin, Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Berdasarkan kronologis kejadian, usia kehamilan Mukaromah atau ibu sang bayi malang tersebut sudah memasuki usia 45 minggu atau telah lewat sekitar 4 hingga 5 minggu dari HPL. Sementara itu proses pembukaan yang tergolong cepat dengan kondisi bayi yang dikandungnya dalam keadaan sungsang membuatnya perlu penanganan segera dan akhirnya tidak jadi dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan konfirmasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Nur Khotibah, bahwa tubuh bayi yang dikandung Mukaromah pada saat keluar sudah dalam keadaan kondisi kulit terkelupas seluruhnya. Sementara terkait putusnya kepala bayi itu, Nur mengatakan hal tersebut karena faktor sang bayi sudah lama meninggal dunia di dalam rahim ibunya. Hal ini tentunya menjadi bahan edukasi bagi masyarakat terkait pentingnya USG atau melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin untuk memantau kemajuan proses kehamilan demi memastikan kesehatan pada ibu serta tumbuh kembang janin yang ada di dalamnya. Hal ini juga untuk mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin saja terjadi saat kehamilan sejak dini, termasuk adanya riwayat penyakit dan tindak pembedahan. Salah satu kondisi yang dianjurkan untuk melahirkan secara sesar adalah apabila janin dalam kondisi sungsang. Jadi sebenarnya kalau normal, proses persalinan normal itu kita tentu melihat ada 3 faktor ya. Jadi ada power, passage, passenger. Power tentu adalah melihat kekuatan ibunya. Jadi kondisi ibunya gimana? Sanggup nggak sih? Gitu. Panggulnya bagus tidak? Kekuatan mengedannya bagus tidak? Gitu. Kemudian passage-nya. Jadi bagaimana jalan lahirnya? Panggulnya cukup tidak? Gitu. Apakah tidak ada massa tumor atau kondisi-kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk bayi lewat di jalan lahir tersebut. Kemudian passengernya adalah bayinya, janinnya. Apakah tidak terlalu besar? Apakah tidak ada kelainan-kelainan di janin? Ataukah tidak ada makrosefal? Yang kira-kira yang tidak memungkinkan janin ini lewat. Misalnya dia besar, merupakan bayi besar 4 kilo lebih, atau dilihat secara USG janinnya ada tumor nih, jadi kalau mau lewat nggak bisa nyangkut. Nah itu tentu tidak bisa melahirkan normal. Jadi harus ada faktor-faktor ini semua baik, baru kemudian bisa diputuskan untuk oke, ini bisa melahirkan normal. Jadi ketiga-tiganya harus ya, tidak boleh salah satu saja. Iya, jadi termasuk letak janin gitu, letak bagian terbawah dari janin. Nah itu adalah bagian faktor dari passenger itu, gitu. Jadi kalau misalnya dia kelainan letak, apakah letak lintang, letak sungsang, letak kaki, nah itu nggak dianjurkan untuk melahirkan secara normal, nggak bisa. Atau bayi besar lebih dari 4 kilo, protap kita dianjurkan untuk melahirkan secara sesar. Dr. Sriwijaya menuturkan bahwa sungsang artinya bagian terbawah dari janin, bukan kepala, tapi bokong bayi, baik bokong murni, bokong kaki, ataupun letak kaki, sementara kepala berada di puncak rahim. Jika dibandingkan dengan operasi sesar, pemulihan lahiran secara normal jauh lebih cepat. Namun tidak semua kondisi dapat melahirkan secara normal demi untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Kalau terjadi kematian janin dalam rahim, maka sangat diharapkan proses melahirkan itu harus secara normal. Harus normal sebenarnya, karena pertama ya, kalau dari segi mental ibunya, anaknya kan sudah meninggal, maka kita jangan membuat kesakitan ibu menjadi lebih berat dengan dilakukan operasi gitu. Karena pada saat ini kita harus memikirkan kehamilan berikutnya. Kalau orang dengan riwayat sesar sebelumnya, maka kehamilan berikut memiliki resiko yang 3 kali lebih besar dibanding pada mereka dengan sebelumnya melahirkan secara normal. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi
dengan kondisi bagaimanapun diharapkan dia lahir secara normal. Kalau anaknya sudah meninggal, tidak ada yang mengejar kita begitu, jadi kita bisa melakukan secara perlahan-lahan, tidak apa-apa gitu ya. Kalau infeksi nanti akan diprofilaksis dengan pemberian obat-obat antibiotik. Demikian yang disampaikan oleh Dr. Sriwijaya terkait kelainan letak janin memiliki SOP tersendiri, yakni persalinan harus dilakukan di rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap. Namun apabila terjadi kematian pada janin, maka sangat dianjurkan untuk melahirkan secara normal dengan berbagai pertimbangan baik dari segi fisik maupun mental sang ibu. Musliana Putri Intan, Taslia Ramadhani, Unhas TV.